Baik, perkenalkan nama saya Monica Mika, NIM 2101119. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu Arianisme dan Nestorianisme. Arianisme dan Nestorianisme adalah dua ajaran sesat dalam kekristenan awal. Arianisme dan Nestorianisme merupakan dua aliran teologi berpengaruh dalam sejarah kekristenan awal yang meskipun berbeda sama-sama menantang dan pemahaman ortodoks tentang pribadi Yesus Kristus dan akhirnya dikutuk sebagai sesat oleh gereja. Pemahaman yang mendalam membutuhkan eksplorasi konteks historis, tokoh, kunci argumen teologis, dan dampak jangka panjang dari setiap ajaran. Arianisme berpendapat tentang keilahian Yesus. Arianisme yang muncul pada abad keempat Masehi berpusat pada ajaran Arius, seorang imam di Alexandria. Inti dari ajarannya adalah penolakan atas kesetaraan penuh Yesus Kristus dengan Allah Bapa. Arius berpendapat bahwa Yesus meskipun merupakan makhluk yang paling mulia dan sempurna tetaplah ciptaan Allah Bapa, yang berarti ia bukan sehakikat atau homosios dengan Bapa, tetapi serupa hakikat homoousios. Argumen Arius menekankan keunikan dan ketunggalan Allah Bapa. Ia berargumen bahwa jika Yesus adalah hakikat dengan Bapa, maka hal ini akan menimplikasikan adanya dua Allah yang sama, kuat merusak konsep kesan Allah dari kepercayaan Kristen yang menggambarkan Yesus sebagai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Bapa, yang melaluinya semua diciptakan lalu ciptakan. Konsili Nikea yang 325 Masehi berpendapat mengenai Arianisme memuncak dalam Konsili Nikea, sebuah pertemuan para uskup yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin. Konsili ini secara resmi mengutuk Arianisme dan menetapkan rumusan Nikea yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa. Menolak pandangan Arius, dampak Arianisme meskipun dikutuk Arianisme tetap berpengaruh selama berperan dekade berbagai variasi. Arianisme muncul dan berpendapat teologis berlanjut berpengaruh. Arianisme terhadap perkembangan teologi Kristen sangat signifikan, memaksa para teolog untuk lebih merumuskan secara dapat doktrin Trinitas dan keahlian Yesus. Konsekuensi Arianisme menimbulkan perpecahan dalam gereja dan menimbulkan pertentangan politik. Perselisihan ini mendemonstrasikan pentingnya doktrin yang dapat mengenai pribadi Yesus Kristus bagi kesatuan dan identitas gereja. Baik, yang kedua itu Nestorianisme, dua pribadi dalam satu orang. Nestorianisme yang muncul pada abad kelima Masehi berkaitan dengan ajaran Nestorius, Patriark Konstantinopel. Nestorius menekankan perbedaan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus sampai pada titik yang dianggap menyangkal kesatuan pribadinya. Ia berargumen bahwa Yesus Kristus terdiri dari dua pribadi yang bersatu, pribadi ilahi atau logos dan pribadi manusia. Maria menurutnya hanya dapat disebut sebagai Bunda Kristus atau Kristotokos, bukan Bunda Allah Theotokos. Argumen Nestorius khawatir bahwa menyebut Maria sebagai Bunda Allah akan mengarah pada penyembahan dua pribadi yang berbeda dalam Yesus. Ia ingin menekankan kemanusiaan Yesus yang sejati untuk menghindari apa yang dianggapnya sebagai penyimpangan dari kepercayaan Kristen yang benar. Konsili Efesus 431 Masehi di ajaran Nestorius memicu kontroversi besar yang berkunjung pada Konsili Efesus. Konsili ini mengutuk
Nestorianisme dan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua hakikat ilahi dan manusia yang bersatu secara hipotatik. Persatuan pribadi gelar Theotokos pun ditegaskan. Dampak Nestorianisme ini meskipun dikutuk, Nestorianisme tetap bertahan dan menyebar ke timur, khususnya di Persia dan daerah sekitarnya. Gereja-gereja yang mengadopsi pandangan Nestorius dikenal sebagai gereja Nestorian atau sekarang disebut gereja timur Asyur. Konsekuensi Nestorianisme ini juga menimbulkan pemecahan dalam gereja yang memberikan dampak pada pemahaman tentang pribadi Kristus dan perannya dalam keselamatan. Berpendapatan ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keilahian dan kemanusiaan Yesus dalam teologi Kristen. Perbandingan Arianisme dan Nestorianisme ini meskipun keduanya dianggap sesat, Arianisme dan Nestorianisme berbeda. Dalam penekannya, Arianisme merendahkan keilahian Yesus, sedangkan Nestorianisme meskipun mengakui keilahiannya memisahnya dari kemanusiaannya. Keduanya menunjukkan tentang dalam merumuskan secara tepat doktrin Trinitas Kristus dalam ajaran kekristenan awal. Perdebatan ini membentuk landasan bagi pengembangan teologi Kristen yang lebih matang dan koheren. Pemahaman menyeluruh tentang kedua ajaran ini penting untuk memahami perkembangan teologi Kristen dan kontribusi mereka dalam membentuk pemahaman kita tentang Yesus Kristus hingga saat ini. Baik, sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.